قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu lagi di channel pemberantas kemaksiatan kaum muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silakan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Dan kaum muslimin di Indonesia ini sepertinya menjadi surga bagi orang-orang yang jualan agama kaum muslimin, ya. Karena banyak sekali kaum muslimin yang sangat mudah ditipu oleh orang-orang yang berjubah sebagai tokoh agama kaum muslimin. Pada hakikatnya mereka ini penipu, ya. Bahkan kalau kita melihat video-video yang beredar, ya, bukan hanya kalangan orang awam saja yang bisa ditipu. Orang-orang yang dianggap sebagai tokoh agama, mereka juga ternyata sangat mudah ditipu kaum muslimin, ya. Apalagi kalau ditipu dengan modus-modus barokah, ya. Ngalap barokah dengan peninggalan-peninggalan Nabi Muhammad SAW. Di Indonesia ini kan barang-barang yang diklaim sebagai peninggalan Nabi Muhammad SAW itu lengkap kaum muslimin. Dari rambut Nabi Muhammad SAW, ada surban Nabi Muhammad SAW, ada darah Nabi Muhammad SAW, ada sandal Nabi Muhammad SAW. Pokoknya lengkap lah kaum muslimin, ya. Barang-barang yang diklaim sebagai peninggalan Nabi Muhammad SAW di Indonesia ini semuanya ada, ya. Coba kita lihat video ini kaum muslimin. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Tuh kaum muslimin, ya, itu katanya sendal peninggalan Nabi Muhammad SAW. Padahal sandalnya ada berbagai macam jenis kaum muslimin, ya. Ada banyak jenis sandalnya. Itu mana yang sandal peninggalan Nabi Muhammad? Inilah momen haru ketika Ustadz Syamsuddin Nur Makkah menangis pada saat mencium rambut Nabi Muhammad SAW. Rambut Rasulullah bisa berada di Indonesia karena dibawa oleh penyanyi religi yang lebih dikenal sebagai Opik. Opik menerima sehelai rambut Nabi Muhammad dari Dewan Dakwah dan pemerintah Turki saat berkunjung ke Timur Tengah. Nggak ada sanadnya bahwa ini adalah barang-barang peninggalan Nabi Muhammad SAW. Ya. Coba, kalau memang itu adalah barang peninggalan Nabi Muhammad SAW, ya, tentu para sahabat itu meriwayatkan kaum muslimin, ya. Karena dipastikan orang-orang yang pertama kali mengamankan sandal Nabi Muhammad SAW itu kalau tidak istri beliau, anak beliau, atau sahabat beliau SAW radhiyallahu anhum ajma'in, ya. Lah kalau tidak ada riwayat dari istri beliau SAW, anak beliau, para sahabat beliau yang menyatakan bahwa ada barang peninggalan Nabi Muhammad SAW yang mereka simpan, ya, kok tiba-tiba sekarang diklaim ini barang peninggalan Nabi Muhammad SAW. Sementara para ulama pun tidak ada yang menyebutkan bahwa mereka ini pernah ngalap barokah dengan benda-benda peninggalan Nabi Muhammad SAW, semisal sandalnya ini, ya. Dan kalau kita melihat video-video tentang barang-barang yang diklaim sebagai peninggalan Nabi Muhammad SAW, itu kan sangat banyak kaum muslimin. Ada pedang Nabi Muhammad SAW, ada surban Nabi Muhammad SAW, bahkan ada video seorang ustadz kaum muslimin yang sambil menangis-nangis mencium rambut yang diwadahi di dalam sebuah tempat yang diklaim itu rambutnya Nabi Muhammad SAW, ya.
Coba kita lihat videonya kaum muslimin. Inilah momen haru ketika Ustadz Syamsuddin Nur Makkah menangis pada saat mencium rambut Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Rambut Rasulullah bisa berada di Indonesia karena dibawa oleh penyanyi religi yang lebih dikenal sebagai Opik. Opik menerima sehelai rambut Nabi Muhammad dari Dewan Dakwah dan pemerintah Turki saat berkunjung ke Timur Tengah. Itu kaum muslimin ya. Kok begitu mudahnya mereka percaya bahwa itu adalah rambut peninggalan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya, apakah mereka nggak meneliti? Ya. Ini riwayatnya dari siapa? Sanadnya dari mana? Kok bisa ada barang peninggalan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Kok mereka nggak kritis kaum muslimin? Dan kami yakin orang-orang yang model seperti ini kaum muslimin, ya, mereka sangat mudah ditipu dengan modus-modus yang seperti ini, modus barokah. Mereka sangat mudah ditipu. Ya, kalau ada barang-barang yang antik, ya, kemudian ada tokoh agama yang menyatakan itu peninggalan Nabi Muhammad SAW, mereka langsung percaya. Ya. Kemudian ada orang juga yang antik-antik seperti Wan Sehan, seperti Abu Bakar Gresik, ya, kemudian ada Gus Jafar, kemudian ada orang-orang yang mereka nggak punya akal, mereka ini orang gila, ya, orang gila, orang yang aneh. Ya. Kemudian ada yang menyatakan itu sebagai wali. Ya, mereka percaya kaum muslimin. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Mereka nggak mau meneliti ya bagaimana definisi seorang wali yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Wali itu yang seperti apa? Ya. Bukankah di dalam Al-Quran itu jelas dikatakan ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Jadi orang-orang yang disebut wali itu adalah orang-orang yang senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semuanya wali. Orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala semuanya wali. Dan kita hanya bisa menilai secara zahir setiap orang yang beriman dan bertakwa maka itu wali Allah. Ya. Adapun untuk menjustifikasi secara personal, ya, si fulan wali, si fulan wali, si fulan bukan wali, itu bukan wilayah manusia. Itu wilayahnya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang mengerti apakah seseorang itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala betul, ya, ikhlas atau tidak. Karena ada orang-orang yang secara zahir mereka ini menunjukkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi ternyata di dalam hatinya, ya, tumbuh kemunafikan. Apakah orang yang seperti itu akan disebut sebagai wali oleh Allah Subhanahu wa taala? Kalau manusia bisa saja menyebutnya sebagai wali karena melihat secara zahirnya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi pada hakikatnya hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui si fulan itu benar-benar wali atau bukan wali. Ya. Tapi kalau orang-orang yang sangat, ya, kacau pemahamannya, mereka sangat mudah tertipu. Ada orang yang aneh sedikit, ya, dianggap wali. Ada orang yang punya kesaktian dianggap wali. Ada orang yang nyeleneh dianggap wali. Bahkan Wan Sehan, Abu Bakar Gresik, orang yang jelas-jelas hilang akal disebut juga wali. Ya. Dan ini ada yang lebih parah lagi kaum muslimin. Ya. Kan ada juga itu yang beredar video dari Buya Yahya yang sedang mencium sandal, di mana sandal itu diklaim sebagai sandal Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau kita melihat videonya, ya, ukuran sandal itu sangat besar kaum muslimin, sangat besar. Ya. Dan ternyata kaum muslimin setelah menuai banyak kritikan, ternyata Buya Yahya ini memberikan statement tentang video dari Buya Yahya, ya, yang beredar tersebut yang sedang mencium, ya, sandal yang diklaim sebagai sandal Nabi Muhammad SAW tersebut kaum muslimin. Ya. Coba kita simak videonya kaum muslimin. Masya Allah. Masya Allah. Nah kaum muslimin, ya, itu video dari Buya Yahya yang sedang mencium sandal yang diklaim itu adalah sandalnya Nabi Muhammad SAW. Ya. Memang sangat mengherankan kaum muslimin, di negerinya Nabi Muhammad SAW sendiri, ya, itu nggak ada barang-barang peninggalan Nabi Muhammad SAW, nggak ada. Tapi di Indonesia ini lengkap kaum muslimin, lengkap, ya.
ada para habib ya yang videonya viral ya sedang meminum darah Nabi Muhammad SAW. Itu darah yang sejak 1400 tahun lebih masih ada sampai sekarang kaum muslimin. Coba ya, siapa yang nyimpen ya? Kalau memang diminum kemudian berkah ya, seharusnya kan para ulama terdahulu sudah minum semua dan nggak mungkin sisa ya. Emang berapa kubik Nabi Muhammad SAW meninggalkan darah coba? Kok bisa-bisa ya, sampai sekarang masih bisa diminum oleh para kabib ya. Begitu juga dengan sandal-sandal Nabi Muhammad SAW ya, pedang Nabi Muhammad SAW, rambut Nabi Muhammad SAW. Kalau memang itu ada sejak dulu, sudah pasti para sahabat, para ulama ya, mereka pasti lebih dahulu ngalap barokah daripada orang-orang sekarang ya. Dan terbukti ya, tidak ada satupun riwayat para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in, para imam madhab, imam ahli hadis ya, tidak ada satupun riwayat dari mereka bahwasanya ada barang-barang peninggalan Nabi Muhammad SAW yang seperti ini ya. Dan tidak ada satupun riwayat bahwa mereka dahulu ngalap barokah dengan barang-barang yang sekarang ada di Indonesia yang diklaim itu barang-barang peninggalan Nabi Muhammad SAW ya. Dan wajar kalau kemudian banyak kritikan kaum muslimin ya, karena yang seperti ini tidak bisa dibuktikan secara ilmiah bahwa itu benar barang peninggalan Nabi Muhammad SAW. Ya. Dan kalau memang benar bisa dibuktikan secara ilmiah bahwa itu adalah peninggalan Nabi Muhammad SAW, maka sudah pasti kaum muslimin ikut ngalap barokah semua dengan barang-barang peninggalan Nabi Muhammad SAW tersebut kaum muslimin. Sudah pasti ya. Akan tetapi kaum muslimin ya, sangat disayangkan ya, Buya Yahya ketika dikritik atas kelakuannya yang mencium sandal, yang diklaim itu sandalnya Nabi Muhammad SAW ya, bukannya membuktikan bahwa itu benar peninggalan Nabi Muhammad SAW, akan tetapi malah mencari pembenaran atas apa yang dia lakukan yang seperti ini kaum muslimin ya. Ini menunjukkan bahwa Buya Yahya pun tidak tahu pasti bahwa itu peninggalan Nabi Muhammad SAW ya. Bagaimana kalau ditipu ya? Tapi ketika ditanya bagaimana kalau tertipu, ya itu urusan penipu katanya. Ini kan menunjukkan orang yang nggak cerdas. Ya, seharusnya kalau memang tidak terbukti atau tidak pasti itu peninggalan Nabi Muhammad SAW, lalu kenapa ngalap barokah dengan barang-barang yang seperti itu? Nggak pasti peninggalan Nabi Muhammad SAW. Sudah jelas yang pasti peninggalan Nabi Muhammad SAW adalah amaliyah-amaliyah, ibadah-ibadah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Bukankah lebih baik ngalap barokah dengan ibadah-ibadah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW daripada ngalap barokah dengan benda-benda yang nggak jelas seperti ini kaum muslimin ya? Coba kita simak video dari Buya Yahya kaum muslimin. Saya cium sandal. Wah, banyak orang berbohong membuat sandal Nabi, jubah Nabi dan sebagainya. Loh, itu urusan pembohong. Lalu berkata, lah kok kamu mau dibohongi? Kan begitu? Kok kamu mau dibohongi? Siapa yang mau dibohongi? Kalau ada sedikit rasa percayamu, sah kok. Tentunya apa? Karena yang membawa adalah orang, dia terpandang, ada tim misalnya, rombongan, dan dia punya cerita, bahkan dari mana sumbernya. Loh, ini kan ada qarinah. Bahasanya ceritanya ini mengandung unsur benar. Bisa jadi mereka bohong, tim sukses dalam berbohong. Nah kaum muslimin ya, jawaban dari Buya Yahya ketika dikritik, ketika dia nyium sandal, yang diklaim itu sandal Nabi Muhammad SAW, itu ya jawaban yang sangat tidak berbobot kaum muslimin ya. Jawaban yang tidak ilmiah sama sekali. Seharusnya kalau memang Buya Yahya itu yakin itu sandal peninggalan Nabi Muhammad SAW, dia bisa membuktikan. Bisa membuktikan. Bukan hanya sekedar zon saja yang membawa si fulan, yang membawa si fulan. Ya. Buktikan kalau memang itu benar peninggalan Nabi Muhammad SAW. Ya. Tapi ya jelas nggak bakal bisa membuktikan bahwa itu adalah peninggalan Nabi Muhammad SAW. Karena memang tidak ada satupun riwayat dari para sahabat, dari para imam ahli hadis yang menyebutkan bahwa ada barang-barang tersebut ya peninggalan Nabi Muhammad SAW. Ya, nggak ada. Ya.
Dan memang kaum muslimin, ya, kalau kita berbicara masalah kehati-hatian dalam bab syariat Islam, ya, berhati-hati supaya kita tidak mudah tersesat dan disesatkan orang, ya, itu tetap manhaj salaf itu menjadi nomor satu yang paling berhati-hati, ya, di dalam perkara syariat Islam, ya. Mereka tidak mudah disesatkan dan tidak mudah tersesat karena prinsip mereka, apapun yang berkaitan dengan syariat Islam itu harus dibangun di atas dalil. Di atas dalil Al-Quran dan Sunnah. Ya, dibangun di atas dalil. Apakah itu dalilnya Al-Quran atau dalilnya Sunnah, ya, atau asar dari para sahabat. Tapi kalau tidak ada dalil dari Al-Quran, tidak ada dalil dari Sunnah, tidak ada penjelasan dari para sahabat bahwasanya ada barang-barang tersebut yang merupakan peninggalan Nabi Muhammad SAW, maka ya bagaimana mau dipercayai bahwa itu adalah barang peninggalan Nabi Muhammad SAW? Dan coba kaum muslimin, ya, di sini ada video dari Ustadz Firanda Hafizahullah Ta'ala, di mana beliau ditanya tentang adanya barang-barang yang diklaim itu adalah peninggalan Nabi Muhammad SAW yang kemudian, ya, dijadikan benda-benda untuk ngalap barokah, ya. Coba kita simak videonya. Bagaimana sikap pertengahan dalam menyikapi mengambil keberkahan terhadap peninggalan-peninggalan Nabi, Ustaz? Baik itu baju, bekas rambut dan sebagainya. Peninggalan Nabi, dahulu Nabi SAW spesial. Seluruh tubuhnya berkah. Bahkan air liurnya berkah, bahkan ludah Nabi berkah, rambut Nabi berkah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala terjadi peristiwa Hudaybiyah, waktu para sahabat hendak berumrah dengan Nabi sekitar 1.400 orang, mereka dilarang oleh orang kafir musyrikin sehingga mereka tidak bisa masuk. Akhirnya diutuslah utusan kaum muslimin, kaum musyrikin untuk berunding dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu salah seorang utusan datang, mereka lihat para sahabat begitu mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah Nabi meludah kecuali ludahnya diperebutkan oleh para sahabat. Ini menunjukkan ludah Nabi berkah, apalagi badan Nabi. Ada sahabat lihat Nabi pakai baju, kemudian dia minta, "Ya Rasulullah, ya ma ahsana haza. Ya Rasulullah, ini bajumu begitu bagus, berikan padaku." Nabi kasih. Bukan apa-apa, sahabat ini tahu baju ini sudah keringat, kena keringat Nabi SAW. Dia ingin pakai. Dia ingin dijadikan kafannya. Akhirnya jadi kafan dia. Kemudian Nabi SAW waktu hajian, Nabi mencukur rambutnya, Nabi bagi-bagi rambutnya kepada para sahabat. Kenapa? Karena rambut Nabi berkah. Nah, yang jadi masalah, peninggalan-peninggalan Nabi tersebut, yang ada zaman sekarang, tidak ada satupun yang bisa dipastikan itu benar-benar dari jasad Nabi SAW. Tidak ada yang bisa dipastikan. Ya, saya tinggal di Arab Saudi sih, tidak ada peninggalan-peninggalan Nabi SAW seperti itu. Kemudian zaman sekarang, ada orang bilang ini rambut Nabi. Ini sering terjadi. Dulu ada sempat orang bawa rambut Nabi, katanya rambut Nabi 15 meter katanya. Rambut Nabi SAW. Jadi, benarkah? Dari mana? Benarkah ini? Dari mana Anda yakin ini adalah rambut Nabi? Mana sanadnya? Mana buktinya? Adakah periwayatan dari rambut dinukil dari atas ke bawah, dari kakek saya, dari kakek saya, dari kakek saya terus, kemudian kakek-kakek ini siapa yang bisa memeriksa kesikohannya, dia amanah atau tidak? Jangan-jangan di tengah ada yang bohong, jangan-jangan di kakek ke-20 ternyata bohong, dia ambil rambut sembarang, dia bilang ini rambut Nabi SAW. Masalahnya kita ingin bertabaruk dengan rambut tersebut, maka kita harus bisa pastikan rambut ini benar-benar dari Nabi SAW, apalagi dari luar negeri dibawa ke tanah air. Ada buktinya atau tidak? Kalau ada, silakan. Silakan Anda mencium rambut tersebut. Itu rambut Rasulullah SAW. Ya, tidak mengapa. Tetapi kalau tidak ada dalilnya, tidak ada buktinya, yakin bahwa ini rambut Nabi, maka tidak boleh. Hukum asal tidak boleh kita bertabaruk dengan benda-benda yang tidak jelas. Ya, karena itu termasuk syirik kecil. Tidak boleh. Oleh karenanya, seorang dalam hal ini dia harus hati-hati. Kalau ada buktinya, dan sampai sekarang ulama mengatakan tidak ada buktinya. Tidak ada buktinya. Tidak ada yang bisa pastikan bahwasanya masih ada rambut Nabi yang tersisa. Kalau ada, datangkan buktinya, mana sanadnya, siapa yang bisa periksa apa? Rawi-rawi yang menyampaikan tersebut. Karena orang banyak berbohong. Hadis-hadis Nabi saja mereka bohong. Ada orang palsukan ribuan hadis Nabi, apalagi sekedar rambut. Hadis saja mereka palsukan. Habis lebih mulia mana, hadis atau rambut? Hadis Nabi, ajaran lebih afdal. Itu pun ada yang palsukan sampai ribuan hadis. Ya, sekarang rambut bisa jadi orang bilang ini rambut Nabi, mana buktinya? Ya. Mana buktinya Anda bisa pastikan bahwa ini rambut Nabi? Kalau ada, silakan Anda mengambil berkah dari rambut tersebut. Ya. Tetapi ikhwan, bukan berarti kalau Anda tidak bisa dapat rambut tersebut, kemudian Anda, alhamdulillah keberkahan banyak. Hadis-hadis Nabi berkah, ajaran Nabi berkah, sholat tarawih berkah, pengajian berkah, banyak. Kalau Anda bisa dapat rambut tersebut, alhamdulillah. Kalau tidak ada, masih banyak ajaran-ajaran yang Nabi anjurkan. Nabi tidak pernah secara khusus mengatakan, cium rambutku, tidak ada. Tapi kita tahu itu boleh. Tapi banyak hal-hal yang Nabi anjurkan, sholat malam, sholat tarawih, berbakti sama orang tua, masih banyak pintu keberkahan yang bisa kita dapatkan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kaum muslimin, memang kalau penjelasan dari para asatidz salafi itu sangat
ya, sangat tegas, lugas, sangat mudah difahami kaum muslimin, ya. Kalaulah memang ada barang-barang peninggalan Nabi Muhammad SAW yang jelas sahih itu peninggalan Nabi Muhammad SAW, maka kita pasti ikut ngalap barokah kaum muslimin. Nggak mungkin nggak ikut ngalap barokah, ya. Karena memang ya, semua yang berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW itu mengandung barokah. Keringat Nabi Muhammad SAW, pakaian Nabi Muhammad SAW, bagian tubuh dari Nabi Muhammad SAW, semuanya mengandung barokah. Kalau memang itu sahih peninggalan Nabi Muhammad SAW, maka semua pasti ngalap barokah dengan barang-barang peninggalan Nabi Muhammad SAW tersebut kaum muslimin. Tapi karena tidak ada satupun riwayat yang menyebutkan ada benda-benda tersebut yang merupakan ya peninggalan Nabi Muhammad SAW, maka untuk apa kita ngalap barokah dengan sesuatu yang nggak pasti? Sementara yang jelas-jelas pasti itu banyak diabaikan. Ya. Coba kalangan aswaja yang jelas-jelas barokah, nggak diragukan kebarokahannya, sholat wajib berjamaah, memelihara jenggot, ya, menaikkan celana di atas mata kaki, itu jelas-jelas sunnah. Dan kalau sunnah jelas barokah, tapi mereka tinggalkan, ya. Tapi dengan sesuatu yang katanya barokah, padahal itu nggak pasti. Bahkan tidak ada keterangan satupun yang menyatakan itu peninggalan Nabi Muhammad SAW. Bahkan Nabi Muhammad SAW pun tidak pernah menyatakan, tidak pernah memerintahkan supaya kaum muslimin ini ngalap barokah terhadap barang-barang peninggalan beliau. Ya, justru beliau ini mewasiatkan kepada kaum muslimin ya untuk berpegang teguh terhadap Al-Quran dan Sunnah. Dimana kalau kita berpegang teguh terhadap Al-Quran dan Sunnah, maka sudah pasti berkah, nggak akan tersesat selama-lamanya. Ya. Tapi Al-Quran dan Sunnah malah dilepaskan, sementara sesuatu yang nggak jelas, ya, bahkan sangat besar berpotensi itu penipuan, malah dikejar-kejar seolah-olah itu adalah keberkahan satu-satunya. Ya, na'udzubillah min dzalik, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.